keliru membuat undang-undang tentang Omnibus Law, ya, undang-undang Omnibus Law. Ya, ternyata ini sangat luar biasa dan ini bisa ini pemerintah yang keliru membuat undang-undang tentang Omnibus Law dan ini bisa menyengsarakan. Ya, maksudnya itu. Jadi ya bisa menyengsarakan. Ya, maksudnya itu bisa menyengsarakan. Saya ulangi ya biar nggak diketawain ya. Ini pemerintah sangat keliru membuat undang-undang tentang Omnibus Law tentang buruh dan ini sangat menyengsarakan. Ya itu aja lah. Sementara itu aja dulu. Sekian. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu lakum ayyuhal ikhwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Busyairi Ali pada acara Renungan Hikmah. Segala puji bagi Allah yang telah mempergilirkan siang dengan malam sehingga hari-hari terus berlalu, memahatkan ukiran amal manusia sampai pada batas umur menghadap Allah Sang Maha Pencipta. Semoga sholawat dan salam yang telah tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercurahkan pula kepada kita semua, segenap kaum muslimin dan muslimat di persada bumi ini. Para pemirsa Hikmah.TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini sebagaimana satu pekan ini, bahkan sudah hampir 2 pekan, sangat ramai sekali orang-orang berdemo atau kelompok-kelompok tertentu berdemo dalam rangka untuk memprotes undang-undang Omnibus Law atau undang-undang Cipta Kerja. Saya tertarik untuk membahas ini. Pertanyaannya adalah kenapa Omnibus Law itu ditolak dan kenapa banyak investasi tidak berkembang di Indonesia ini. Salah satunya adalah masalah pungli. Masalah pungli ini sudah masalah klasik. Untuk bikin pabrik di sebuah daerah misalnya butuh waktu sampai ratusan hari dengan biaya mahal, karena di setiap meja harus ada uang sebagai pelicin, belum lagi uang untuk ormas dan LSM di daerah tersebut. Sedangkan di Vietnam misalnya cukup waktu beberapa hari dengan hanya minimal biaya, karena semua urusan perizinan ada di pusat dengan model online dan transparan. Itulah kenapa banyak investasi pindah ke negara Vietnam. Masyaallah ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Omnibus Law yang disebut sebagai undang-undang sapu jagat, dengan Omnibus Law ratusan peraturan daerah masalah perizinan diberangus dan dimusnahkan. Ma'asyiral ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ratusan peraturan perizinan itu diberangus dan ditetapkan dalam satu wadah. Akibatnya kas pemerintah daerah, terutama oknum-oknum yang bermain, jadi kering kerontang. Itulah kenapa ada beberapa kepala daerah yang marah dan membiarkan, bahkan memfasilitasi demo. Karena apa? Periuk nasi mereka terancam hilang. Jokowi memang berani memunculkan Omnibus Law ini dengan segala risikonya. Tujuan dia itu jelas, agar supaya investasi berkembang dan rakyat bisa mendapat pekerjaan. Kalau sebuah pabrik dibangun di daerah, bukan hanya menyerap karyawan, tapi ekosistem usaha di sekitarnya pun juga terbangun seperti warung makan, dan ekonomi akan berangkat, dan tidak ada lagi di daerah tersebut unsur-unsur kemiskinan
di suatu hari nanti. Yang ngamuk dan demo sebenarnya tidak paham tujuan besar ini. Mereka ditakut-takuti oleh kepentingan politik demi priuk sebagian kecil golongan. Padahal Omnibus Law ini justru dibuat untuk mensejahterakan rakyat. Inilah bagian dari perang revolusi mental. Mengubah kebiasaan buruk itu tidak mudah dan menyakitkan. Tak hanya berubah kalau kita ingin menjadi negara besar untuk kedepannya, maka mental bangsa ini harus dirubah. Di mana kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja ini sesungguhnya untuk mempermudah segala perizinan-perizinan yang beratus-ratus pos itu dipangkas hanya satu pintu. Tetapi banyak sekali para demonstran tidak sungguh-sungguh tidak mengetahui akan hal diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Orang yang berakal sehat akan selalu memahami dan bertindak sesuai dengan data-data valid yang dimilikinya. Dan setiap demo yang dilakukan di negara Republik Indonesia ini dilindungi undang-undang, tetapi yang dilarang itu kerusuhan. Kita melihat berbagai kerusuhan yang terjadi, perusakan fasilitas umum, dan demonstran tersebut di antara anggotanya adalah anak-anak di bawah umur, sampai ada anak SMP, SMA. Itulah yang pada hari ini kita bersama-sama untuk mengerti, melakukan segala sesuatu itu harus berdasarkan data-data yang valid. Gunakan akal sehat, maka kita akan selamat dari sebuah kehancuran yang menghadang kita. Tatap masa depan, segala sesuatu dengan berakal sehat. Sampai berjumpa pada renungan hikmah yang akan datang. Khudil hikmata walau fi yadil mujrimin. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.